Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Zatkita Alvina. Hari ini kita akan belajar materi tentang status, peran sosial, diferensiasi, dan stratifikasi sosial. Pertama, kita akan belajar mengenai status sosial. Status sosial adalah posisi sosial atau tempat secara umum seseorang dalam masyarakat sehubungan dengan orang lain. Jadi, setiap orang memiliki status. Macam-macam status sosial ada 3, yaitu yang pertama assigned status, yang kedua ada assigned status, yang ketiga ada ascribed status. Selanjutnya adalah assigned status. Assigned status adalah status sosial yang diberikan oleh masyarakat atau karena mandat. Contohnya adalah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memperoleh assigned status yang tinggi sebagai pahlawan nasional karena jasanya. Yang kedua ada assigned status. Assigned status adalah kedudukan yang dapat dicapai berdasarkan usaha seseorang. Contohnya guru, insinyur, psikolog, dokter, pengacara, pianis, penyanyi, maupun arsitek. Semuanya adalah status yang diraih oleh seseorang. Yang ketiga adalah ascribed status. Ascribed status adalah status yang diperoleh melalui kelahiran. Misal, kedudukan anak bangsawan diperoleh karena lahir dari orang tua kalangan bangsawan. Contohnya Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang memperoleh status atau kedudukan yang turun-temurun atau berasal dari keturunan. Selanjutnya adalah peran sosial. Peran sosial merupakan pusat interaksi sosial dan struktur sosial. Kedua konsep status dan peran berjalan beriringan. Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam status tertentu. Contohnya adalah seorang polwan juga memiliki peran sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya, sebagai istri, dan juga anak dari orang tuanya. Selanjutnya adalah diferensiasi sosial. Surjono Sukamto menjelaskan bahwa diferensiasi sosial merupakan variasi pekerjaan dan kekuasaan kelompok dalam masyarakat yang dikaitkan dengan interaksi atau akibat umum dari proses interaksi sosial yang ada. Macam-macam dari diferensiasi sosial adalah yang pertama, diferensiasi sosial atas etnis atau suku bangsa, diferensiasi sosial atas agama, dan diferensiasi sosial berdasarkan gender. Selanjutnya adalah stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial menggambarkan sistem kedudukan sosial dalam masyarakat. Bentuk paling khas dari stratifikasi dalam masyarakat modern adalah adanya pembagian kelas. Stratifikasi dapat dikategorikan ke dalam 2 jenis sistem stratifikasi. Yang pertama ada sistem stratifikasi tertutup. Dalam sistem stratifikasi tertutup tidak mengenal atau mengizinkan orang untuk berpindah tingkatan dan tidak mengizinkan hubungan sosial antara level. Sedangkan sistem yang kedua disebut dengan sistem terbuka. Sistem ini didasarkan pada pencapaian, juga memungkinkan perpindahan tingkat dan interaksi antar lapisan dan kelas. Sistem stratifikasi sosial dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama sistem kasta. Sistem kasta merupakan sistem stratifikasi yang tertutup di mana status sosial yang tidak dapat diubah sama sekali. Di mana seseorang dilahirkan dalam status sosial tersebut, maka mereka akan tetap di dalamnya sepanjang hidup mereka. Yang kedua adalah sistem kelas. Sistem kelas bersifat terbuka. Setiap individu bebas untuk mencapai tingkat pendidikan atau pekerjaan yang berbeda dari orang tua mereka. Dalam sistem kelas, individu juga dapat bersosialisasi serta menikah dengan anggota kelas lain sehingga dimungkinkan terjadi perpindahan dari satu kelas ke kelas yang lain. Yang ketiga adalah meritokrasi. Meritokrasi adalah sistem ideal yang didasarkan pada keyakinan bahwa stratifikasi sosial adalah hasil dari usaha pribadi atau prestasi yang menentukan kedudukan sosial.
Bagaimana pembelajaran pada materi status, peran sosial, diferensiasi, dan stratifikasi sosial pada hari ini? Menyenangkan bukan? Sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.